Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Nah, etika di sini dalam bahasa Yunani yaitu ethos. Dalam bentuk jamaknya yaitu taeta atau berarti kata adat istiadat atau kebudayaan. Kemudian budaya dalam pengambilan keputusan apa? Yaitu budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu kegiatan organisasi maupun struktur organisasi dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Lalu, apa saja komponen budayanya? Yaitu nilai sebagai sebuah nilai. Yang pertama nilai, sebuah keyakinan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian nilai juga diartikan sebagai asumsi dasar yang mengenai apa-apa yang ideal atau diinginkan atau berharga atau berguna. Kemudian keyakinan diartikan tentang bagaimana seharusnya bekerja. Lalu kekuatan budaya itu apa saja? Nah, yang pertama budaya yang memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi, dan yang kedua budaya yang kuat senantiasa memiliki nilai-nilai baik formal maupun non formal. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui kontrol dan teladan yang baik. Nah, hubungan etika dan budaya itu memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Nah, hubungan etika dan moral itu apa? Nah, etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik, mana perilaku yang buruk. Kemudian perspektif moral yaitu yang pertama agama, yang kedua hati nurani, dan yang ketiga aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, perspektif etika itu ada 3, yaitu perspektif dalam Islam, perspektif dalam Barat, yaitu, dan yang ketiga perspektif dalam lingkungan sosial. Nah, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan juga ada manfaatnya, yaitu perilaku moral menghasilkan kebaikan atau kelompok mayoritas di mana keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai dan manfaat yang lebih. Dan yang kedua, pendekatan individualisme, yaitu tindakan yang dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang pada akhirnya kepada kebaikan yang lebih besar. Dan yang ketiga, pendekatan hak-hak moral, yaitu keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Dan yang keempat, pendekatan keadilan. Keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Nah, dalam pertimbangan etika itu ada pengambilan keputusan. Yang pertama, penentuan tujuan, yang kedua, proses pengambilan keputusan, dan yang ketiga, penerapan tindakan yang dipilih, dan yang terakhir, pengawasan yang berkelanjutan terhadap konsekuensi. Lalu permasalahan yang terkait dengan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengambilan keputusan etis. Nah, pengambilan keputusan etis itu perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan resiko hukum bagi perusahaan, namun resiko pada kelangsungan hidup perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar, bahkan memungkinkan perusahaan mengalami kerugian. Nah, nilai-nilai etis itu ada 2 elemen. Yang pertama, nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan, dan yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis, bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois.
Kemudian pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi profesional itu ada beberapa poin. Yang pertama, menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan, dan yang kedua, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan atau permasalahan sebagai keputusan yang bersifat etis atau permasalahan etis yang mengidentifikasi pertimbangan semua pihak. Lalu mempertimbangkan alternatif yang tersedia, dan yang kelima, mengambil keputusan yang harus dilakukan seperti apapun kondisinya. Nah, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan itu ada 4 poin. Yang pertama, isu-isu etis di tempat kerja, dan yang kedua, parameter dan hubungan kerja, dan yang ketiga, perampingan, dan yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi pun dan privasi di tempat kerja pun ada beberapa poin, yaitu harus memiliki kejujuran dan akurasi, dan yang kedua menghargai privasi, dan yang ketiga menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman, dan yang keempat akuntabilitas. Nah, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran itu meliputi 4 poin juga, yaitu kejujuran, keadilan, kesehatan, keselamatan bagi konsumen. Nah, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan juga dalam bidang akuntansi dan keuangan itu ada beberapa poin, yaitu harus memiliki standar, dan yang kedua independensi, dan yang ketiga seleksi, dan yang keempat kepemimpinan, dan yang kelima tenaga ahli, dan yang keenam budaya seperti yang saya katakan dari awal, dan yang ketujuh tanggung jawab. Nah, sekian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian materi yang saya bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.